Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Maftuhah selaku dosen pengampu mata kuliah, kurikulum dan pembelajaran, serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya Muhammad Sabah Syafiuddin dari Prodi PGMI 3D. Saya akan memaparkan materi tentang fungsi dan landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah fungsi kurikulum. Fungsi yang pertama adalah fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian itu dimaksudkan agar mengarahkan siswa memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, sehingga kurikulum itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, tidak mungkin zaman sekarang dengan zaman 40-an kurikulumnya masih sama. Yang kedua adalah fungsi integrasi. Fungsi integrasi menandakan bahwa kurikulum itu hendaknya membuat siswa menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang memang siap untuk terjun di dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi cukup bagus karena dia bermaksud untuk memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Karena perlu diingat bahwa siswa itu memiliki perbedaan baik dari fisik maupun psikisnya. Dan hal ini harus diperhatikan di dalam kurikulum. Maka kemudian ada pendidikan atau ada sekolah inklusi bagi siswa-siswa yang berbakat. Fungsi yang keempat itu adalah fungsi persiapan. Fungsi persiapan itu bahwa kurikulum itu harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang-jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Misalkan, kalau kurikulum SD memiliki fungsi persiapan harus mampu mempersiapkan siswa agar dia siap untuk mengikuti pendidikan di jenjang SMP. Begitu juga di jenjang SMP harus siap mengikuti pendidikan di jenjang SMA. Itu maksud dari fungsi persiapan. Yang selanjutnya adalah fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan itu erat kaitannya dengan fungsi diferensiasi. Tadi melihat perbedaan individual, ya karena melihat perbedaan individual itu, maka kurikulum harus mempersiapkan program-program yang dapat mengcover atau dapat mewadahi bakat dan minat siswa. Misalkan, ada siswa yang tidak bisa bahasa, tetapi dia berbakat pada bidang olahraga. Maka sekolah atau kurikulum mengeluarkan kebijakan mengenai ekstrakurikuler di bidang olahraga. Lalu kemudian ada fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik ini kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima potensinya untuk dapat mengetahui apa sih kelebihan saya, apa sih kelemahan saya. Dengan begitu dia diharapkan mampu mengembangkan atau menjadi pribadi yang bagus atau ya pribadi yang lebih matang. Pribadi yang dapat menutupi kelemahannya. Barangkali ada satu siswa yang nilai atau dia tidak bisa belajar seni, tapi untuk yang lainnya dia mampu. Nah, kurikulum harus sampai pada hal tersebut. Ya, jadi cukup tidak adil kalau misalkan kurikulum itu hanya memperhatikan bagi anak-anak yang memiliki kecerdasan logika matematika atau memiliki kecerdasan bahasa saja. Tetapi anak-anak yang lain yang memiliki kecerdasan kinestik, kecerdasan musikal harus ada di dalamnya. Dan fungsi diagnostik ini membuat hal itu menjadi samalah perbedaan individual itu. Baik, yang selanjutnya adalah landasan pengembangan kurikulum. Yang satu adalah landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia baik dari subjek sebagai objek maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan interaksi antar manusia. Di dalam interaksi tersebut tentu saja ada tujuan dan sasaran yang harus dicapai.
Ada materi atau bahan yang diinteraksikan, ada proses yang ditempuh dalam menginteraksikannya, serta ada kegiatan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian proses dan hasilnya. Untuk yang selanjutnya, landasan psikologis. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam pendidikan tentu saja berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi pada peserta didik. Dengan adanya kurikulum diharapkan perubahan yang terjadi pada peserta didik dapat membentuk kemampuan atau kompetensi aktual maupun potensial. Yang selanjutnya adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat sehingga tuntutan hidup pun semakin tinggi. Pendidikan harus mengantisipasi tuntutan hidup ini sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam konteks inilah, kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Untuk dapat menjawab tuntutan tersebut bukan hanya pemenuhan dari segi isi kurikulumnya saja, melainkan juga segi strategis pelaksanaannya. Oleh karena itu, guru, pembina, dan pelaksana kurikulum dituntut lebih peka mengantisipasi perkembangan masyarakat agar apa yang diberikan kepada siswa relevan dan berguna bagi kehidupan di masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.